Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Brianti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023, Program Studi Ekonomi Universitas Pamulang. Hari ini saya akan mempraktikkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi permasalahan ekonomi dan kelangkaan sumber daya pada siswa kelas 11 SMK Negeri 11 Kabupaten Tangerang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas kita hari ini. Teman-teman, mohon kalian siap ya. Sebelum memulai kegiatan, baiknya kita membaca doa dan nanti sesuai kebutuhan masing-masing dimulai. Berdoa kita menulis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu akan melakukan presensi Anis Musarofa, Dinda Fortuna, Mahdalena, Noval Damar Sasongko, Dava. Hadir semua ya hari ini. Apa kabar semuanya? Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki kegiatan inti, kita akan yel-yel sejenak untuk membangun motivasi kalian di dalam pembelajaran hari ini. Yel-yel yang akan Ibu berikan itu adalah tentang matematika. 1 ditambah 1. Udah tahu kan ya semuanya ya? Baik. Kita akan mulai sekarang. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Sore. Gimana? Udah mulai bersemangat ya pastinya? Baik, sudah termotivasi semuanya ya? Hari ini kita akan membahas tentang permasalahan ekonomi dan kelangkaan sumber daya. Sebelum kita memasuki materi permasalahan ekonomi dan kelangkaan sumber daya, di sini Ibu akan bertanya kepada kalian tentang gambar yang ada pada layar ini. Pada gambar pertama tentang apa? Tentang apa? Bursa kerja, di mana tempat pengangguran sedang mencari beberapa pekerjaan ya, bursa kerja. Jadi di sana beberapa perusahaan dan beberapa calon pegawai atau pengangguran yang sedang berlomba-lomba di dalam mencari pekerjaan. Kemudian yang kedua apa? Kemiskinan, betul sekali, kemiskinan. Yang ketiga, pasar. Pasar kan biasanya ramai ya, tapi ini pasarnya kenapa? Sepi. Oke. Ini adalah permasalahan ekonomi yang ada saat ini. Betul nggak? Tujuan pembelajaran kita itu adalah mengidentifikasi permasalahan ekonomi, kemudian menganalisis upaya di dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia. Penilaian yang akan Ibu lakukan itu adalah penilaian sikap, ya. Penilaian sikap itu ada dari profil pelajar Pancasila, kemudian pengetahuan, ada asesmen kognitif, ya.
dari asesmen formatif dan lain sebagainya. Lalu penilaian keterampilan yaitu penugasan praktik. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang masalah ekonomi? Ada yang bisa menjawab? Oke, Mahda, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Mahda Emilia dari Pemuda. Menurut saya, apa yang saya ketahui tentang masalah ekonomi adalah masalah yang muncul ketika sumber daya yang digunakan terbatas dalam memenuhi permintaan. Oke, ada yang sependapat dengan Mahda? Baik, tepuk tangan buat Mahda. Kemudian yang kedua, kelangkaan apa saja yang pernah terjadi di dalam tempat tinggal kalian? Kira-kira kelangkaan apa yang pernah kita alami ya di sekitar kita? Silakan, yang mau menjawab. Kelangkaan apa saja yang pernah terjadi di daerah tempat tinggal kalian? Gas LPG. Ya, gas LPG. Terus apa lagi, Faris? Ya, sayur. Ya, kemudian BBM. BBM. Oke, tepuk tangan buat Faris. Baik. Upaya apa yang dilakukan di dalam menghadapi kelangkaan tersebut? Oke, Syakila. Cara menghadapinya yaitu mengurangi konsumsi, terus sama membatasi penggunaan kayak BBM atau gas gitu. Oke, baik. Jadi kita harus membatasi atau mengurangi barang-barang yang berada dalam kelangkaan ya. Misalnya kita mengalami kelangkaan beras, berarti kita ganti dengan produk atau barang lain gitu ya. Kita ganti dengan apa? Oh, ada singkong gitu kan, kita ganti dengan singkong. Jadi mengurangi, membatasi atau mengganti barang-barang yang akan kita konsumsi. Baik. Tepuk tangan. Jadi pertanyaan-pertanyaan pemantik yang sudah Ibu ajukan, Ibu rasa kalian sudah cukup memahami tentang permasalahan-permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia. Ya, di sini Ibu akan membahas tentang ruang lingkup masalah ekonomi. Masalah ekonomi terdiri dari ekonomi klasik dan ekonomi modern. Di mana ekonomi klasik itu terbagi menjadi 3, yaitu masalah produksi, ya, kemudian distribusi dan konsumsi. Masalah produksi itu adalah masalah di mana kita harus menghasilkan barang atau jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Masalah distribusi itu adalah penyaluran barang atau jasa hasil produksi kepada konsumen. Kemudian masalah konsumsi, bagaimana kita dapat memanfaatkan barang yang dihasilkan oleh produsen. Kegiatan konsumsi juga dapat dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu internal dan eksternal. Kalau internal bagaimana? Dari sikap, kepribadian, motivasi diri, pendapat seseorang, selera, dan watak. Sedangkan eksternalnya itu adalah dari kebudayaan, adat istiadat, lingkungan masyarakat, status sosial, keluarga, dan pemerintahan. Ekonomi modern terdiri dari what, how, dan for whom. Apa sih what itu? Apa what? What itu apa? Apa yang maksud dengan apa? Yaitu barang apa yang akan kita produksi dan berapa banyak barang yang akan kita produksi. Kalau how, bagaimana cara kita memproduksi barang tersebut. For whom, kepada siapa barang itu akan kita berikan atau siapa yang menggunakan barang yang akan kita produksi. Ya. Jenis masalah ekonomi terdiri dari pertumbuhan ekonomi. Biasanya pertumbuhan ekonomi itu kan fluktuatif ya, up and down, naik turun, jadi tidak stabil. Kemudian pengangguran, jumlah pengangguran yang tinggi itu sangat berpengaruh kepada perekonomian di suatu negara. Kemudian inflasi. Ada yang tahu inflasi itu apa? Inflasi apa? Naiknya? Oke, betul, naiknya harga barang. Ketidakseimbangan antara neraca perdagangan dengan pembayaran. Nah, sebelum kita masuk kepada tugas-tugas atau materi-materi berikutnya, di sini Ibu ingin kalian menyimak video yang akan Ibu sajikan, yaitu tentang
sumber daya yang terbatas dan permasalahan ekonomi yang ada pada negara kita. Silakan disimak. Beraktivitas sepanjang hari untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Ketersediaan barang dan jasa serta sumber alam lainnya tidak sebanding dengan kebutuhan manusia yang begitu banyak. Dalam video ini, kita akan membahas secara singkat tentang kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Materi ini merupakan bagian dari materi aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Namun, sebelum kita lanjut, bagi Anda yang baru berkunjung, silakan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Kelangkaan sumber daya dibanding dengan kebutuhan manusia akan menyebabkan tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh kebutuhan untuk hidup. Kelangkaan ini menyebabkan permasalahan terhadap ekonomi manusia. Dalam banyak kasus, penyebab kelangkaan adalah penurunan pasokan yang terkadang tidak terduga. Sebagai contoh adalah ketika kekeringan terjadi dan air mengering. Dalam kasus lain, kelangkaan disebabkan karena persediaan berkurang secara perlahan. Sebagai contoh adalah kelangkaan batu bara dan minyak bumi. Dalam situasi lain, kelangkaan dapat disebabkan karena permintaan meningkat secara drastis. Sedangkan, pasokan tidak dapat mengimbangi dengan cepat. Kondisi geografis Indonesia terdiri dari banyak pulau yang kondisi fisiknya beraneka ragam. Hal ini menyebabkan pemenuhan kebutuhan. Dari video yang sudah disimak, di sini Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaannya diantaranya itu adalah bagaimana cara mengatasi ketidakstabilan ekonomi. Siapa yang mau menjawab? Baik, Alif. Yaitu dengan membuka lapangan kerja dan lebih banyak mengadakan padat karya. Baik. Oke, tepuk tangan buat Alif. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita mengatasi pengangguran? Oke, Dinda. Yang saya ketahui itu ada 3. Yang pertama, memperluas pekerjaan baru di bidang pertanian, perdagangan, industri maupun jasa. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan, dan yang terakhir itu meningkatkan kualitas tenaga kerja. Oke, tepuk tangan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita mengatasi inflasi yang sudah terjadi? Oke, Kansa. Menurut saya solusinya yaitu berusaha menekan inflasi, kebijakan moneter, dan kebijakan pasar terbuka. Tepuk tangan buat Kansa. Oke, sekarang pertanyaan terakhir tentang masalah neraca perdagangan dan pembayaran di dalam mengatasi permasalahan ekonomi. Siapa yang bisa menjawab? Baik, ayo bangun diri. Solusinya ialah dengan cara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Oke, tepuk tangan. Dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, Ibu rasa kalian sudah memahami dan menguasai dari permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia. Baik, di sini Ibu akan membagi kalian yang terdiri dari 4 sampai 5 orang satu kelompoknya. Silakan dibentuk kelompoknya terlebih dahulu.
Masuk pada pembelajaran berikutnya, yaitu membuat satu buah proposal tentang permasalahan ekonomi dan kelangkaan sumber daya, yang isi daripada proposal itu terdiri dari deskripsi masalah, tujuan, strategi, dan rencana tindakan yang akan dilakukan dalam proyek yang sudah kalian buat, ya. Silakan bentuk kelompok yang terdiri dari 4 orang per kelompoknya. 4 sampai 5 orang boleh, 4 sampai 5 orang. Mulai dari sini ya. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 ya. Baik. Setelah itu, silakan kalian diskusikan kepada kelompoknya masing-masing. Setelah didiskusikan, kalian wajib mempresentasikannya di depan kelas. Untuk kelompok lain, silakan memberikan tanggapan kepada kelompok yang melakukan presentasi. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, berarti sudah paham ya semuanya ya? Sudah, baik. Silakan membuat proposal yang sudah Ibu jelaskan pada materi hari ini. Sudah ya, kelompok sudah terbentuk? Baik, Ibu akan memberikan LKPD kepada tiap-tiap kelompok. Sudah? Ada yang belum? Oke. Dari LKPD yang sudah diberikan, silakan kalian baca instruksi yang ada pada LKPD tersebut. Kemudian silakan lakukan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Silakan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Nanti dibacain aja. Baik, hari ini kalian akan mempresentasikan dari hasil kemarin mencari atau membuat proposal dari suatu permasalahan ekonomi. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul meningkatkan efisiensi penggunaan air di sekolah. Deskripsi masalahnya adalah sekolah kami menghadapi masalah kelangkaan air yang signifikan. Penggunaan air yang tidak efisien menyebabkan pemborosan dan peningkatan biaya operasional. Selain itu, dampak negatif terhadap lingkungan juga perlu diperhatikan. Tujuan proyek kami adalah 1. Meningkatkan kesadaran siswa dan staf sekolah tentang pentingnya penggunaan air yang efisien. 2. Mengurangi konsumsi air di sekolah dengan menerapkan strategi penghematan air yang tepat. 3. Menghasilkan rekomendasi dan panduan untuk penggunaan air yang efisien di sekolah. Dengan strategi 1. Mengadakan kampanye kesadaran tentang pentingnya penggunaan air yang efisien melalui poster, brosur, dan presentasi di sekolah. 2. Melakukan audit penggunaan air di sekolah untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan. 3. Mengembangkan program penghematan air seperti pemasangan
4. Mengadakan kegiatan edukasi dan pelatihan untuk siswa dan staf sekolah tentang praktik penggunaan air yang efisien. 5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi program penghematan air di sekolah. Rencana tindakan kami adalah mengumpulkan data dan informasi terkait penggunaan air di sekolah, melakukan survei dan wawancara dengan siswa dan staf sekolah untuk mengetahui persepsi dan pengetahuan mereka tentang penggunaan air yang efisien, mengorganisir tim proyek yang terdiri dari siswa, staf sekolah, dan guru, menyusun rencana tindakan yang terperinci termasuk jadwal kegiatan, tanggung jawab anggota tim, dan alokasi sumber daya yang diperlukan, menyusun proposal proyek yang mencakup deskripsi masalah, tujuan, strategi, dan rencana tindakan yang akan dilakukan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tanggapan dan pertanyaan. Oke, ada tanggapan Magdalena dari kelompok 4. Baik. Silakan memberikan tanggapan kepada kelompok 1. Berdiri Magdalena. Baik, menurut saya kelompok 1 itu sudah memilih topik yang relevan dan penting dalam konteks permasalahan ekonomi dan kelangkaan sumber daya. Pengakuan terhadap tujuan proyeknya juga sudah jelas dan terukur, serta strategi yang disusun dengan baik untuk mencapai tujuan tersebut. Mungkin ini izin suaranya aja kurang gede dan kurang jelas. Dan cukup. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Terima kasih untuk Magdalena atas tanggapan yang sudah diberikan kepada kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya. Berikutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek kami. Jadi proyeknya judulnya peningkatan kesadaran lingkungan di sekolah. Dan deskripsi masalahnya saat ini tingkat kesadaran lingkungan di sekolah kita masih rendah. Siswa kurang memahami pentingnya menjaga lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap alam. Tujuan dari proyek kami yaitu untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di sekolah dan mendorong tindakan yang berkelanjutan untuk melindungi alam. Strateginya ada 4. Yang pertama, mengadakan sesi edukasi, yaitu mengadakan sesi edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan, termasuk topik seperti daur ulang, penghemat energi, dan pengurangan limbah plastik. Yang kedua, membentuk kelompok lingkungan, yaitu membentuk kelompok lingkungan di sekolah yang bertanggung jawab untuk mengorganisir kegiatan dan kampanye lingkungan. Yang ketiga yaitu membuat program pengurangan limbah, mengembangkan program pengurangan limbah di sekolah seperti penggunaan botol minum kembali dan pelimpahan sampah. Yang keempat, melakukan kegiatan penanaman pohon, yaitu mengadakan kegiatan penanaman pohon di sekitar sekolah untuk meningkatkan keberkelanjutan dan keindahan lingkungan sekolah. Selanjutnya ada rencana tindakan. Minggu pertama dan kedua menyusun materi edukasi dan jadwal sesi edukasi. Minggu ketiga dan keempat mengadakan sesi edukasi dan mengumpulkan siswa yang berminat untuk menjadi anggota kelompok lingkungan. Minggu kelima dan keenam membentuk kelompok lingkungan dan mengembangkan program pengurangan limbah. Minggu ke-7 dan ke-8 melaksanakan kegiatan penanaman pohon dan melanjutkan kegiatan pengurangan limbah. Kami memperkirakan bahwa proyek ini akan membutuhkan biaya sekitar 5 juta untuk bahan-bahan edukasi, peralatan pengurangan limbah, dan bibit pohon. Dan penutupnya yaitu dengan meningkatkan kesadaran lingkungan di sekolah, kita dapat menciptakan
izin bertanya, apa saja manfaat area sekitar sekolah? Manfaat dari tanaman sekolah yaitu menyediakan oksigen. Pohon menghasilkan oksigen untuk melalui proses fotosintesis. Dan yang kedua, penyerapan karbon dioksida. Pohon juga berperan dalam menyerapan karbon dioksida dari udara. Yang ketiga, lingkungan yang sejuk. Pohon memberikan naungan dan mengurangi suhu udara di sekitarnya. Yang keempat, mengendalikan erosi tanah. Akar pohon membantu meningkatkan tanah dan mencegah erosi. Yang kelima, habitat untuk satwa liar. Pohon dan tumbuhan lainnya menciptakan habitat bagi jenis hewan liar seperti burung dan kesejahteraan siswa dan staf. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dari hasil presentasi yang sudah disampaikan dari tiap-tiap kelompok, di sini Ibu ingin melakukan evaluasi di mana ketika presentasi ada beberapa evaluasi yang ingin Ibu sampaikan. Yang pertama itu adalah kesiapan di dalam melakukan presentasi. Ya. Kemudian yang kedua itu penguasaan materi yang sudah kalian kuasai atau yang sudah kalian dapatkan, ya. Dari kesiapan yang sudah kalian lakukan itu sudah cukup baik. Terima kasih atas presentasi yang sudah dilakukan. Kemudian dari materi yang disampaikan itu sudah dapat kalian implementasikan ke dalam proposal, di dalam kegiatan aktivitas dunia nyata atau langsung kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Tepuk tangan untuk kalian semua. Di sini Ibu ingin kalian membuat satu kesimpulan dari hasil presentasi yang kalian buat. Apa aja hal-hal bagaimana yang kalian sudah dapatkan, yaitu dengan 4P, ya. Apa 4P itu? Yang pertama peristiwa, ya. Ketika kalian membuat suatu proposal, peristiwa bagaimana yang kalian lihat di lapangan, lalu perasaan apa yang kalian rasakan, kemudian pembelajaran apa yang sudah kalian dapatkan. Dari pembelajaran yang sudah kalian dapatkan, perubahan apa yang ingin kalian lakukan, ya. Ibu sudah membuatnya di dalam kuisis. Silakan kalian lihat pada grup WhatsApp-nya masing-masing untuk membuat kesimpulan yang sudah Ibu berikan. Silakan dituangkan di dalam kuisis tersebut. Buat kesimpulan dengan 4P. Kemudian refleksikan dengan 4P bagaimana perasaan kalian, kemudian pembelajaran apa yang kalian ambil, kemudian perubahan apa yang ingin kalian lakukan. Baik, Ibu rasa cukup sekian pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup dengan doa, untuk pembelajaran minggu berikutnya, Ibu akan membahas materi tentang perilaku konsumen dan produsen di dalam aktivitas atau kegiatan ekonomi. Ibu rasa cukup untuk hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman mohon dalam keadaan siap, duduk siap gerak.
sebelum dan sesudah mengawali dan mengakhiri sesuatu kegiatan. Alangkah baiknya kita membaca doa dalam hati sesuai kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa dicukupkan. Memberi salam.